Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 yang luar biasa pada hari ini? Semoga tetap semangat ya. Senantiasa jaga kesehatan, senantiasa jaga imun agar kita senantiasa terhindar dari penularan COVID-19. Ya, anak-anakku yang luar biasa, kemarin kita sudah menuntaskan materi tentang luas permukaan bangun ruang yang terakhir kemarin, dan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang bagaimana mencari volume bangun ruang gabungan. Nah, materi ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita sudah mempelajari tentang volume bangun ruang pada materi di semester 1, yaitu kita sudah belajar tentang volume kubus, volume balok, volume tabung, dan lain sebagainya. Sehingga di volume bangun ruang gabungan ini kita hanya akan mengaplikasikan lagi rumus-rumus itu di materi hari ini ya. Nanti bagaimana caranya, langsung nanti kita masuk di materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi volume bangun ruang gabungan, alangkah baiknya kalau kita buka pertemuan kita di kesempatan hari ini tentunya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku yang luar biasa, langsung saja. Nah, langsung saja kita akan mempelajari tentang langkah menghitung volume bangun ruang gabungan. Ya, di sini Ustadz contohkan ada sebuah bangun ruang gabungan. Di sini ada sebuah gambar seperti ini. Nah, bagaimanakah kita menghitung volume bangun di gambar ya, yaitu volume bangun ruang gabungan. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, anak-anakku, yang pertama adalah kita harus bisa menentukan jumlah bangun dan nama bangun gabungan yang mungkin ya. Dari gambar sini kita bisa lihat di sini ada berapa? Ya, berarti ada bangun satu itu adalah bangun ruang yang atas, kemudian bangun ruang yang kedua adalah bangun ruang yang paling bawah. Jadi ada dua bangun ruang. Nah, yang pertama bangun satu, kita lihat bahwa ternyata bangun satu adalah bangun kubus. Kemudian bangun ruang yang kedua adalah balok. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Maksudnya apa? Maksudnya kita perhatikan bangun ruang yang kedua atau bangun balok. Nah, bangun balok itu sisi sampingnya belum diketahui. Nah, maka dari itu agar kita nanti mudah untuk menghitungnya, maka kita harus menentukan panjang sisi yang samping dari bangun ruang balok. Dari mana caranya? Nah, kita lihat bangun ruang satu. Bangun ruang satu adalah bangun kubus. Nah, bangun kubus itu cirinya adalah semua sisinya sama. Nah, maka Ustadz sudah garisi bahwa sisi-sisinya sama. Jadi sisi-sisinya sama ini berarti nanti juga sama panjangnya, dari 10 cm. Nah, dari situ bisa kita tentukan. Nah, berarti kalau sisi sampingnya sama, maka sisi sampingnya juga sama semua. Nah, maka panjang sisi sampingnya adalah 10 cm. Didapat dari panjang sisi kubus atas. Nah, kalau sudah menentukan sisi yang kita butuhkan, maka langkah yang berikutnya adalah menghitung bangun ruang gabungan. Bagaimana caranya? Mudah sekali, langsung saja. Berarti volume bangun itu sama dengan volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Nah, volume bangun 1 tadi apa? Volume bangun 1 adalah volume kubus, dan volume bangun 2 adalah volume balok. Berarti kalau sudah kita tentukan seperti ini, tinggal masukkan rumus saja ya. Volume kubus kemarin sudah kita pelajari, sisi kali sisi kali sisi. Sementara volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita masukkan ya. Nah, kalau kubus sisinya sudah kita ketahui, berarti 10. Berarti 10 kali 10 kali 10. Nah, baloknya kita sudah mengetahui panjangnya adalah 20, lebarnya adalah 10, dan tingginya adalah 12. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal saja 10 kali 10 kali 10, 1000. 10 kali 20 kali 12 adalah 2400. Kita jumlahkan menjadi 3400 cm kubik. Nah, mudah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita aplikasikan lagi di contoh soal berikutnya ya. Ya, berikutnya langsung ke contoh soal. Ada sebuah gambar. Di sini ada bangun ruang gabungan. Dari gambar yang tampak,
kita bisa langsung mengidentifikasi bahwasannya bangun ruang tersebut ada dua, yaitu bangun ruang 1 yang atas, kemudian bangun ruang 2 yang bawah. Kalau yang atas itu adalah bangun limas persegi panjang. Kalau yang bawah itu adalah balok. Kemudian langkah kedua apa? Kita menentukan sisi yang belum kita ketahui. Nah, dari sini kita lihat bangun balok sudah ada panjang, sudah ada lebar, sudah ada tinggi. Sementara bangun limas persegi panjangnya ya sudah ada, panjang lebarnya sudah sama dengan yang bawah, kemudian tinggi limasnya belum kita ketahui. Nah, bagaimanakah menentukan tinggi limasnya? Kita lihat di sebelah kanan ada sisi yang dari bawah sampai atas itu sisinya adalah 12 cm, sementara di sisi kiri itu adalah tinggi balok 6 cm. Maka tinggi limas bisa kita cari dari 12 dikurangi 6 ya, sisi yang panjang itu dikurangi tinggi balok, berarti diketahui tinggi limas adalah 6 cm dari 12 dikurangi 6. Nah, kalau sudah diketahui semuanya, langsung kita masuk ke rumus ya. Volume berarti volume bangun 1 yang atas ditambah volume bangun 2 yang bawah ya. Volume bangun 1 yang atas itu adalah volume limas persegi panjang, kemudian volume bangun 2-nya adalah volume balok. Jadi rumus limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas ditambah volume balok panjang kali lebar kali tinggi ya. Sepertiga kali luas alasnya karena sama alasnya dengan sisi bawahnya balok, maka luas alasnya juga panjang kali lebar kali tinggi limas ya. Langsung dimasukkan angkanya, sepertiga kali 10 kali 4 kali 6 ditambah 10 kali 4 kali 6 ya. Kita coret 3 dengan 6, kita bagi dengan angka yang sama yaitu 3, hasilnya adalah sisanya adalah 2. Berarti tinggal 10 kali 4 kali 2 ditambah 10 kali 4 kali 6. Berarti 80 ditambah 240. Hasilnya 320 cm kubik. Jadi mudah ya. Jadi yang penting adalah langkah awalnya kalian sudah bisa menentukan nama bangunnya, kemudian menentukan sisi yang belum diketahui, baru masuk di rumus. Kalau sudah masuk di rumus, insya Allah kalian bisa. Kemudian contoh berikutnya ya, satu kali lagi ada sebuah contoh soal. Nah, di sini ada bangun seperti ini ya. Bisa diketahui ada dua bangun, bangun atas dan bangun bawah. Bangun atasnya berapa itu? Bangun apa? Ya, bangun atas itu adalah bangun setengah bola. Sementara yang bawah itu adalah bangun tabung atau silinder. Nah, kita lihat di situ diameternya adalah 60 cm, maka jari-jarinya adalah 30 cm ya. Jadi setengah dari diameter. Nah, dari sini sudah kita ketahui sisi-sisinya, panjang rusuknya, tingginya sudah kita ketahui, tinggal masukkan rumus ya. Volume sama dengan volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Volume bangun 1 adalah volume setengah bola ya. Volume bangun 2 adalah volume tabung. Kita masukkan aja. Nah, setengah bola berarti ada setengahnya. Berarti setengah kali volume bola 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 ditambah volume tabung Pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, kita masukkan angkanya ya. Ya, panjang ya. Setengah kali 4/3 kali 3,14. Kenapa kita pakai 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Maka kita pakai 3,14. Jadi R pangkat 3 berarti R-nya 3 kali ya. Berarti 30 kali 30 kali 30. Ditambah PR kuadrat berarti 3,14 kali 30 kali 30 kali tinggi ya, tinggi tabung. Berarti 15 ya. Nah, kita ubah seperti ini ya. Setengah dikali 4/3 dikali 314/100 ya. Kita jadikan pecahan ya. Ustaz senang kita jadikan pecahan, nanti bisa dicoret ya. Kemudian 314/100 kali 900 kali 15. Nah, sekarang kita akan main coret atau main menyamakan, membagi dengan angka yang sama ya. Yang pertama adalah kita bagi atau kita coret ya 2 dengan 4 ya. Berarti 4 dibagi 2 sisa 2 yang atas ya. Berikutnya yang kita coret adalah ya 100 dengan 02 yang 2700. Berarti tinggal 270. Berarti 270 kita coret lagi dengan 3 sisa 90 ya. Nah, kalau dari sini sudah ya. Kemudian yang sisi samping kita coret 100-nya dengan 02-nya. Berarti tinggal sisa 9. Nah, dari sini ya yang
sebelah kiri sisa 2 kali 314 kali 90 ditambah 314 kali 9 kali 15 ya. 56.520 ditambah 42.390. Jadi hasilnya adalah 98.910 cm kubik. Ya, dari sini kalian insya Allah mudah ya. Yang pertama, yang terpenting adalah kalian teliti di langkah yang pertama dan kedua ya, menentukan bangun dan menentukan sisi yang belum diketahui. Kalau sudah dua ini kalian sudah bisa, maka langkah berikutnya mudah, tinggal memasukkan rumus ya. Kalau sudah bisa menentukan nama bangun ruangnya, kemudian sudah bisa menentukan panjang sisi yang belum diketahui, tinggal memasukkan rumusnya. Ya, demikian materi di hari ini tentang volume bangun ruang gabungannya. Tetap semangat belajar ya, semoga bisa nanti tugas terstrukturnya bisa dikerjakan di hari Kamis yang akan datang ya, 2 minggu lagi ya. Tetap semangat ya, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tetap semangat, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.